Baik, halo selamat pagi. Perkenalkan nama saya Nuzul Ardan. Saya sebagai interviewer di wawancara untuk perusahaan A pada posisi quality control. Selamat datang di saya wawancara kali ini. Mungkin sesi ini akan memakan waktu 5-10 menit ya. Oke. Baik, langsung saja. Pertama-tama silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi juga. Terima kasih atas sudah meluangkan waktunya pada sesi interview kali ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rauzan Fikri Muhammad Zaki. Saya adalah seorang fresh graduate dari jurusan Teknik Kimia di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saat ini saya berdomisili di Kabupaten Bekasi. Umur saya 20 tahun. Pengalaman saya selama kuliah cukup luas, mulai dari kegiatan berorganisasi hingga pengalaman magang berupa kerja praktek. Kegiatan organisasi selama kuliah saya cukup aktif pada himpunan mahasiswa jurusan yaitu Himatemia. Di sana saya menjabat sebagai sekretaris departemen yang bertanggung jawab mengurus administrasi atau surat menyurat setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan minat bakat mahasiswa. Selanjutnya, selain itu saya juga memiliki pengalaman magang selama kurang lebih 2 bulan di perusahaan hulu pengolahan minyak kelapa sawit di Banten. Di sana saya bertanggung jawab sebagai seorang quality control intern yang dimana memiliki tugas yaitu memastikan kualitas crude palm oil selama masa penyimpanan maupun sebelum proses pengiriman. Baik, Mas Rauzan. Tadi kan Mas menyebutkan bahwa cocok dengan kualifikasi yang kami butuhkan. Saya akan bertanya mengenai apa yang Mas ketahui tentang perusahaan kami dan posisi apa yang sebenarnya sedang kami butuhkan. Baik Pak, dari yang saya tahu perusahaan Bapak merupakan salah satu produsen biodiesel terbesar di Indonesia. Adapun posisi yang sedang dibutuhkan itu sangat cocok dengan pengalaman yang saya miliki, di mana sebelumnya saya memiliki pengalaman sebagai quality control pada bidang industri hulu kelapa sawit, sedangkan biodiesel itu sendiri kan merupakan industri hilir kelapa sawit. Jadi saya sudah terbiasa dan memiliki pengalaman atau pengetahuan yang lumayan profesional di bidang industri oleochemical. Ya, seperti itu Pak. Jadi saya percaya dan yakin bahwa apa yang saya miliki baik dalam pengalaman maupun pengetahuan itu cocok dan sesuai dengan posisi yang perusahaan Bapak butuhkan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, tadi kan Mas Rauzan bilang sudah pernah melakukan magang di salah satu perusahaan hulu ya? Hulu, iya. Iya Pak. Iya. Untuk Mas Rauzan itu bisa bekerja dengan baik, itu lingkungan kerja seperti apa yang optimal untuk menunjang pekerjaan Anda? Baik Pak, berdasarkan pengalaman saya ketika kuliah maupun magang, saya itu sangat senang bekerja sebagai tim, terutama ketika tim tersebut beranggotakan orang-orang dengan background yang berbeda gitu, bukan hanya dari teknik kimia saja. Saya senang karena dapat berdiskusi dan saling tanya jawab mengenai bidang-bidang keteknikan secara umum. Jadi saya merasa dapat menggali ilmu lebih dalam gitu, meluaskan wawasan lebih lanjut lagi. Ya kira-kira seperti itu Pak. Saya sangat senang ketika bekerja sebagai tim, di mana meskipun beranggotakan dengan background yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki tujuan yang selaras, sehingga dapat berdiskusi satu sama lain, melengkapi kekurangan satu sama lain, dan menambah wawasan saya sehingga menjadi lebih luas, baik dalam bidang keteknikan yang bukan hanya teknik kimia saja. Seperti itu Pak kira-kira. Oke, bisa saya mengerti. Baik. Pertanyaan selanjutnya.
kenapa perusahaan harus merekrut Anda? Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Baik Pak, dari yang saya sebutkan sebelumnya, saya merasa bahwa pengalaman dan ilmu yang saya miliki ini sangat cocok dan tepat dengan posisi yang sedang dibutuhkan perusahaan Bapak. Nah, itu juga merupakan nilai plus. Nah, selain itu, saya juga merupakan pribadi yang fast learner atau mampu belajar dengan cepat, yang dimana saya juga mudah akrab dengan orang lain, terutama yang memiliki interest yang sama dengan saya, sehingga saya dapat menggali ilmu lebih dalam lagi untuk mengembangkan diri saya. Kemudian di sisi lain, saya itu cukup kesulitan mengatur prioritas pekerjaan. Contohnya ketika saya sedang mengerjakan sesuatu, akan tetapi datang pekerjaan baru yang dimana notabene itu ternyata lebih penting, lebih prioritas, akan tetapi dengan jangka waktu yang lebih sebentar. Itu saya cukup kesulitan di situ. Nah, untuk menangani hal tersebut, saya sudah mencoba membiasakan diri mengatur prioritas dengan cara menuliskan seperti worklist apa saja yang harus saya kerjakan, beserta deskripsinya dan juga deadline yang harus dikejar, sehingga saya dapat memvisualisasikan lebih baik apa yang harus saya kerjakan, sehingga dapat membantu diri saya mengatur manajemen waktu lebih baik lagi. Seperti itu, Pak. Baik. Cukup baik ya kalau kamu sudah mengetahui kekurangan kamu dan sudah punya apa yang harus kamu lakukan. Selanjutnya, jika kamu diterima di posisi ini, apa yang akan kamu lakukan? Dan jika kamu tidak diterima, apa yang akan kamu lakukan juga gitu? Seperti apa? Baik, Pak. Jika saya diterima pada posisi ini, hal yang pertama akan saya lakukan adalah membiasakan diri dengan kondisi lingkungan kerja. Tentunya saya juga mencoba lebih akrab atau berinteraksi sosial dengan teman-teman rekan sekerja saya, supaya membangun hubungan yang baik gitu. Nah, kemudian jika saya sudah membangun hubungan kerja yang baik dan sudah memahami budaya workplace di perusahaan Bapak, saya mulai masuk ke arah lebih profesional, di mana meningkatkan hard skill maupun soft skill saya di bidang quality control. Seperti itu, Pak. Kemudian sebaliknya, jika seandainya saya belum diterima pada posisi ini, saya tentunya tidak akan berhenti di sini saja. Saya akan pertama-tama saya akan mengevaluasi diri saya lebih lanjut, di mana kekurangan saya. Tentunya self reflection sendiri itu tidak cukup, kita juga perlu pendapat orang lain. Oleh karena itu, jika seandainya saya tidak diterima, saya berharap dengan sangat feedback dari Bapak sebagai interviewer, di mana kekurangan saya, semoga nantinya di kesempatan yang lain saya dapat memperbaiki diri lagi dan dapat datang kembali dengan versi diri saya yang sudah jauh lebih baik lagi gitu. Terima kasih, Pak. Baik. Akan saya berikan feedback nanti, Oke. Pertanyaan selanjutnya, berapa ekspektasi gaji yang Anda inginkan? Terima kasih, Pak. Sebelum datang ke sesi interview ini, tentunya saya sudah meriset beberapa data mengenai gaji di perusahaan Bapak. Dari yang saya baca dari berbagai sumber, untuk posisi quality control itu memiliki rentang gaji dari 6 sampai 8 juta, menyesuaikan dengan UMR regional tentunya. Nah, karena saya sendiri merupakan seorang fresh graduate yang dimana belum memiliki pengalaman profesional yang cukup memadai gitu, saya berekspektasi gaji di perusahaan Bapak pada posisi ini sebesar 5 sampai 7 juta. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan interview ini. Mungkin dari Mas Rauzan, ada informasi yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan?
Saya kira cukup Pak untuk sesi interviewnya. Informasi yang Bapak sampaikan dan Bapak feedback dari Bapak sudah lumayan jelas dan dapat saya pahami dengan clear. Kurang lebih hanya itu saja. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, saya tutup sesi wawancara kali ini ya, Mas Rauzan. Iya, Terima kasih, selamat siang. siang. Terima kasih Pak.